Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aldialanda Eskom MP selaku dosen dari mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Kurniadila, nomor WP 2111082021 dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Perkaluna, kelas 1A TRPA. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok ini. Yang pertama yaitu Cici Trizalti, Gitani Rizky Kapasya, dan Kurniadila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan contoh aplikasi AR atau Augmented Reality, yaitu aplikasi Pokemon Go. Baiklah, yang pertama definisi. Pokemon Go adalah sebuah aplikasi permainan realitas tertambah dalam telepon pintar yang dikembangkan oleh Niantic, sebuah perusahaan simpelan milik Google yang tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Permainan ini diluncurkan secara beta pada bulan Juli 2016. Permainan ini memungkinkan pemainnya untuk menangkap, melatih, menukar, dan mempertarungkan setiap karakter Pokemon yang ada di dalam telepon di setiap tempat dalam dunia nyata. Meskipun permainan ini gratis untuk diunduh dan dimainkan, Pokemon Go melayani pembelian dalam aplikasi. Pengguna bisa melihat dunia Pokemon melalui layar smartphone sebagai viewfinder dari kamera perangkat. Nantinya pemain akan melihat berbagai animasi dan objek 3D di layar tersebut. Objek-objek 3D tersebut nantinya berupa monster Pokemon. Anda nantinya akan berperan sebagai trainer yang bertugas untuk menangkap sebanyak mungkin Pokemon. Yang kedua, kegunaan produk atau aplikasi Pokemon Go. Pokemon Go digunakan oleh banyak orang karena aplikasi ini berguna sebagai media hiburan oleh banyak orang. Dari beberapa orang yang telah menggunakan aplikasi ini, banyak yang sudah merasakan apa saja kegunaan dan manfaat dari aplikasi ini. Seperti yang pertama yaitu nostalgia Pokemon. Bagi para generasi 90-an, Pokemon bisa dibilang merupakan salah satu makhluk fiksi yang akrab dengan kehidupan masa kecil. Generasi pertama permainan Pokemon terdiri dari 151 makhluk, namun kemudian berkembang sampai lebih dari 720 makhluk. Di Pokemon Go, kita bisa menemukan 151 Pokemon generasi pertama dari total 250 makhluk yang bisa ditangkap. Sambil bermain, kita bisa sekalian nostalgia dan mengingat lagi nama-nama Pokemon favorit kita. Kegunaan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Permainan ini membuat kita lebih banyak bergerak karena harus dikeliling untuk mencari Pokemon dan dapat juga untuk meningkatkan kesehatan mental. Menurut riset orang yang telah bermain, permainan video ini turut membantu mengatasi perasaan depresi dan rasa kesepian dengan memaksa untuk keluar ruangan untuk mencari Pokemon. Yang ketiga, untuk menambah teman baru. Banyak orang yang memilih bekerja sama dengan saling membantu dengan orang lain untuk mencari Pokemon sehingga membuat kita bisa mengenal orang lebih banyak dengan sesama pemain game ini. Untuk mengetahui jalan dan tempat, permainan ini bisa jadi alat selain aplikasi peta yang bakal membantu kamu lebih hafal jalan. Yang lebih menariknya lagi, di permainan video ini terdapat Pokestop yang menunjukkan tempat-tempat menarik, tempat ibadah, patung, atau tugu peringatan. Dengan demikian, kita tidak hanya bakal lebih paham soal jalan, tapi juga tempat-tempat yang menarik. Dan yang terakhir, yaitu untuk membantu orang lain. Di tengah berbagai kontroversi dan dampak negatif Pokemon Go, ternyata ada satu hal positif yang tidak terduga yang bisa kita peroleh dari permainan video ini. Seorang cewek berusia 19 tahun bernama Shayla Wiggins tiba-tiba menemukan sesosok mayat saat dirinya lagi nyari Pokemon air di sungai Big Wind, Amerika Serikat. Dengan kata lain, secara nggak langsung, dia udah membantu ngungkapin adanya kasus kematian yang mungkin tidak bakal terungkap kalau dia tidak mainan Pokemon Go. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Gitani Rizky Kapasya. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Pokemon Go. Yang pertama itu ada gym. Gym ini merupakan sebuah kawasan di mana kita sanggup bertarung dengan lawan tim. Gym ini kita
pada level 5 akan disuruh membentuk suatu tim, apakah kita termasuk tim merah, kuning, atau biru. Setelah membentuk timnya nanti, kita harus berada di lokasi gym dan siap bertarung dengan lawan tim. Dalam pertarungan, kita harus menghabiskan XP atau kekuatan dari lawan tim agar kita bisa menguasai gym tersebut. Yang kedua, ada fitur Pokestop. Pokestop ini merupakan isi dari item-item Pokemon Go, seperti Pokeball, lure modul, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan item-item yang ada di Pokestop, kita harus berada di kawasan Pokestop. Kawasan Pokestop ini seperti di tempat-tempat ibadah atau tempat yang sering atau banyak dikunjungi oleh orang banyak, seperti mall. Pokestop hanya bisa digunakan dalam waktu 5 menit sekali. Ketika kita bisa menggunakan item lure modul, ini sangat membantu kita untuk memanggil Pokemon dan membantu kita untuk menangkap banyak Pokemon. Yang ketiga itu ada air mode. Air mode ini merupakan fitur yang menggunakan teknologi augmented reality, di mana kita dapat melihat Pokemon secara langsung yang ada di sekitar kita hanya menggunakan kamera di HP. Nah, untuk melihat teknologi ini atau menggunakan teknologi ini, kita harus mempunyai sensor gyroscope. Hanya ada beberapa HP yang mensupport sensor ini. Nah, yang keempat itu ada Pokecoins. Pokecoins ini di Pokemon Go kita dapat membeli item-item yang kita butuhkan. Untuk membeli item-item tersebut, kita harus mempunyai Pokecoins. Pokecoins ini bisa kita dapatkan di shop atau setelah kita menyelesaikan misi-misi. Dan yang kelima itu ada Pokeball. Pokeball ini merupakan item yang sangat penting di Pokemon Go. Bila tidak ada Pokeball ini, kita tidak bisa menangkap Pokemon. Nah, untuk mendapatkan Pokeball bisa di Pokestop atau di shop. Bisa kita beli di fitur tersebut. Cara menggunakan Pokeball itu hanya menggeser bulatan tersebut ke arah Pokemon dan menangkap Pokemon tersebut. Yang keenam ada Incense. Incense ini sangat menguntungkan atau sangat membantu bagi pemain Pokemon Go, karena dengan Incense membantu kita menangkap Pokemon-Pokemon yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketujuh itu ada egg incubator. Egg incubator ini kita gunakan kita mendapatkan egg dari Pokestop. Nah, kita harus menetaskan egg tersebut. Nah, dinetaskannya dengan masukkannya ke dalam egg incubator. Setelah kita mendapatkan egg dan masukkannya ke egg incubator, kita diharuskan untuk berjalan dari jarak tertentu yang sudah ditentukan ketika kita mendapatkan egg. Yang kedelapan itu ada Lucky Egg. Lucky Egg ini berbeda dengan egg yang harus dinetaskan. Tapi Lucky Egg ini adalah digunakan untuk melipat gandakan EXP atau kekuatan dari Pokemon kita. Nah, Lucky Egg ini bisa kita dapatkan di shop atau ketika naik level tertentu. Nah, yang ke-9 itu ada Revive. Revive ini sangat menguntungkan atau sangat membantu bagi pemain Pokemon, karena dia dapat menghidupkan kembali Pokemon yang telah mati karena kalah di pertarungan gym. Nah, untuk Revive ini digunakan untuk memulihkan kembali EXP dari Pokemon. Yang ke-10 itu ada Potion. Potion ini seperti ramuan untuk menambahkan kekuatan dari Pokemon ketika berkurang karena bertarung di gym. Namun ketika Pokemonnya telah mati, pemain harus memulihkannya dulu di Revive. Yang ke-11 itu ada Raspberry. Raspberry ini digunakan untuk menjinakkan Pokemon ketika kita ingin menangkap Pokemon, dan ini sangat membantu kita dan mempermudah kita dalam menangkap Pokemon. Yang ke-12 itu ada Stardust. Stardust digunakan ini sangat penting sekali bagi
pemain Pokemon Go karena dia dipakai untuk power up. Semakin banyak CP atau kekuatan dari Pokemon kita, maka semakin banyak pula Stardust yang diperlukan untuk power up. Stardust ini bisa kita dapatkan ketika kita menangkap Pokemon atau melaksanakan acara di gym. Yang ke-13 itu ada Candy. Candy ini digunakan untuk mengevolusikan Pokemon dan untuk power up. Setiap Pokemon yang kita dapatkan itu memiliki tipe-tipe candy yang berbeda. Candy bisa kita dapatkan ketika kita menangkap Pokemon. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tambahan fitur peringatan akan menampilkan peringatan tambahan saat mendeteksi gerakan yang terlalu cepat, seperti berada dalam kendaraan. Peringatan tersebut berupa informasi bahwa kita berjalan terlalu cepat. Pada layar tersebut ada pilihan tombol besar yang bertulis I am passenger, yang artinya saya penumpang. Tekan tombol tersebut untuk menghilangkan peringatan tersebut dan kita bisa melanjutkan permainannya. Diganti nickname, mengizinkan trainer untuk mengganti nama panggilannya. Sekali lagi, jadi ingat, gunakan dengan benar karena kesempatan ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Untuk menggantikannya, pilih icon Pokeball, setting, lalu cek nickname. Fitur hemat baterai. Fitur yang sempat dihilangkan akhirnya dikembalikan kembali. Untuk mengaktifkannya, tap icon Pokeball, setting, kemudian centang pilihan yang tulisannya baterai server. Teknologi yang digunakan pada Pokemon Go ialah teknologi reality lah yang telah membuat Pokemon Go terasa sangat seru. Augmented reality ini adalah teknologi yang dapat menghasilkan realitis tambahan. Dilakukan dengan cara menggabungkan objek maya atau 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan dan waktu nyata kita saat ini. Tidak menutup kemungkinan kita dapat berinteraksi dengan objek maya tersebut. Tidak seperti game lain yang bersifat realitis maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan di sekeliling kita dan membuat kita bermain game hanya dengan duduk manis. Realitis tambahan dari augmented reality membuat permainan Pokemon Go seperti benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Melalui layar smartphone, kita dapat mengetahui ada banyak monster Pokemon di sekitar kita. GPS based tracking adalah jenis augmented reality yang diterapkan pada game Pokemon Go. Memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada di dalam smartphone kita, kemudian game akan memunculkan objek tertentu pada koordinat tertentu secara real time. Teknologi augmented reality yang mampu membaca GPS ini lah yang membuat area sekitar kita terpetakan sehingga kita dapat menemukan Pokemon lucu sesuai dengan habitat, baik itu di sungai, tepi pantai, rumput, dan sebagainya. Bocorannya membuat game ini lebih seru lagi. Pengembang game Pokemon Go kabarnya telah memanfaatkan augmented reality untuk meletakkan 10 Pokemon legendaris di Indonesia yang dapat diburu oleh pengikut game Pokemon Go dari seluruh dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.